Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa kita pada siang hari ini, Ibu minta kepada Denia yang untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Terima kasih, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada anak-anak berdiri dan kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan berdiri semuanya. Yo, siap ya. Baik, silakan duduk anak-anak. Baik, perhatiannya ya anak-anak. Pada siang hari ini, Ibu akan menyampaikan tema pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ekosistem. Nah, di sini Ibu ada PPT, silakan perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar, yaitu tentang subtema 1 tentang komponen ekosistem. Apakah terlihat anak-anak? Mengingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, Ibu akan bertanya pada kalian, apakah ada yang tahu tentang apakah ekosistem itu? Silakan tunjuk tangan atau Ibu yang akan menunjuk. Jadi Ekosistem itu adalah satu kesatuan makhluk hidup di mana makhluk hidup di alam sekitar. apa peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Ada yang tahu? Baik, ini. Ekosistem berperan sebagai tempat tinggal kita dan sebagai sumber kita hidup. Oke, next. Nah, Ibu akan membacakan, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal-balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh. Oh, Ariska, jangan coret-coret, jangan
hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu biotik, dengan lingkungannya atau abiotik. Baik, ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu atau biotik, dengan lingkungannya atau abiotik. Apa tadi ekosistem, anak-anak? Baik, Ibu jelaskan ulang. Ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Apa tadi ekosistem, anak-anak? Baik, jadi ini apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah ekologi yang saling berhubungan timbal balik antara manusia, makhluk hidup dengan alam sekitarnya. Baik, makhluk hidup tadi bisa dikatakan sebagai apa tadi kata lainnya? Abiotik. Biotik. Makhluk hidup itu biotik dan lingkungannya abiotik. Abiotik. Jadi, peranan ekosistem yaitu tempat terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ekosistem juga berperan sebagai sumber makanan makhluk hidup, menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem. Baik, mengingat kembali hal-hal apa saja yang pernah kalian temukan di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan lingkungan sekitar kita, ekosistem apa saja yang dapat kita temukan di sekitar kita. Ada pohon, Bu. Ya, ada pohon, apa lagi? Ada manusia, ada rumput. Ya, baik. Banyak ya anak-anak. Nah, di sini apa yang kalian lihat ada gambar? Ada pohon. Ada pohon, ada Ya, hewan, ada hewan, ada danau, ada danau, ada jerapah. iya, pastinya tentang kehidupan ya anak-anak. Nah, berikut ada video yang akan Ibu tayangkan. Nah, anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video, tolong diperhatikan secara seksama ya. Karena setelah ini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. 3 jenis hewan berdasarkan makanan dan contohnya. Ada jenis hewan yang hidup di bumi ini. Beberapa di antaranya hidup di sekitar kita. Hewan-hewan itu biasanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sama. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yuk kita cari tahu penjelasan dan contohnya. 1. Hewan karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging dan dikenal sebagai hewan yang buas. Mereka biasanya akan mengejar dan memangsa hewan lain untuk dimakan. Ciri-ciri karnivora adalah bergerak sangat cepat, serta punya gigi taring dan cakar yang tajam. Selain itu, indera penglihatan dan penciuman hewan karnivora juga tajam, karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu. Biasanya sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama. Di alam liar, mereka punya daerah kekuasaan masing-masing. Misalnya, singa hidup di padang rumput, sementara harimau tinggal di hutan. Contoh hewan karnivora selain singa dan harimau adalah cheetah, serigala, komodo, burung elang, dan ikan hiu. 2. Hewan herbivora. Kebalikan dari hewan karnivora adalah herbivora, yaitu jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua jenis dan bagian tumbuhan bisa dimakan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan rumput. Ciri khas hewan herbivora adalah punya gigi seri dan geraham untuk mengunyah, serta tidak punya gigi taring. Hewan herbivora juga bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Biasanya mereka akan bersama-sama mencari makan di hutan atau padang rumput. Oh iya, ada juga hewan herbivora yang tidak punya gigi, misalnya unggas. Sebagai gantinya, mereka punya tenggolok. Tenggolok ini melengkap tempat makanan di leher dan berfungsi untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna di dalam perut. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kerbau, gajah, kuda, kambing,
dan burung merpati. Karnivora merupakan gabungan dari karnivora dan herbivora karena mereka adalah pemakan segala. Mereka bisa memangsa hewan lain untuk dimakan, tapi juga bisa mencari makan dari tumbuhan di sekitarnya. Ciri hewan omnivora adalah punya gigi taring yang tajam, gigi seri untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah. Contoh hewan omnivora adalah ayam, tikus, paus, flamingo, monyet, dan musang. Baik, nah itu tadi video tentang pembelajaran kita. Baik, di sini Ibu akan memberikan bahan bacaan untuk kalian. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok. Silahkan satu kelompok 2 orang dan berdampingan duduknya dengan kawan satu kelompoknya. Jadi tempat duduk kita rembak ya. Baik, sudah dapat semua kelompok baca? Jadi kita akan membagikan alfabet. Ini alfabet yang pertama, tugasnya individu ya. Baik, perhatikan anak-anak. Di situ ada soal, yaitu soal yang pertama, hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Nah, kalian bisa mencari jawabannya di materi kita yang ini, yang sudah Ibu bagikan. Sudah? Baik. Dari bahan bacaan yang sudah Ibu bagikan tadi, Ibu minta nomor 1, jadi tolong bacakan paragraf 1. Satu, karnivora. Satu, karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan termasuk dalam kelompok ini merupakan buah-buahan dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengalih mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat, meski berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pada Jaini. Paragraf yang kedua, silakan Nuranita untuk membacakan. Maju ke depan ya. Herbivora. Yang kedua yaitu herbivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri dari atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi seri digunakan untuk memotong-motong makanan sebelum dikunyah. Sedangkan gigi geraham dengan permukaan yang luas digunakan untuk mengunyah makanan hingga lumat. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ibu. Baik, terima kasih pada Nuranita. Nah, di sini ada paragraf 2. Silakan
dipahami ya anak-anak cara menjawab KPD 1? Apakah bisa? Baik, silakan kerjakan terlebih dahulu. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Oke. Siapa yang bisa mempresentasikan hasilnya? Maju ke depan. Silakan Jenny. Selamat siang teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya. Hewan makan tumbuhan disebut dengan herbivora. Lalu ayam dan musang termasuk ke dalam golongan hewan omnivora. Terima kasih. Bagus sekali Jenny. Apakah ada yang beda jawaban dari Jenny? Oke, sama. Baik, Ibu akan membagikan LPD yang kedua. Ini silakan berkelompok yang sudah Ibu bagikan kelompoknya tadi ya. Nah, baik, sudah dapat semua LPD-nya? Apakah ada yang ditanyakan tentang LPD yang kedua? Nah, jelas ya, di situ perintahnya soal menebak gambar penggolongan jenis hewan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu anak-anak. Namanya apa? Baik, sisa 3 menit lagi. Apakah ada yang sudah? Siapa yang belum? Belum, Bu. Ya, silakan kerjakan dahulu, Jai. Sudah, Bu. Baik, sudah semua ya. Silakan siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari kelompoknya? Ya, yang di Katrin, silakan maju. Bagus sekali kelompok yang tadi. Apakah jawaban kelompok yang lain ada yang beda? Apakah ada yang ditanyakan tentang LPD yang kedua? Baik, Ibu akan membagikan LPD yang ketiga. Ini masih berkelompok ya. Silakan kerjakan anak-anak. Nah, di sini LPD yang ketiga yaitu soal pernyataan benar dan salah. Ada yang tidak paham dengan cara pengerjaannya? Belum paham, Bu. Jadi, jika pernyataan pada soal ini benar, maka coretlah pada kolom benar. Jika pernyataan soal salah, coret pada kolom salah. Paham anak-anak? Baik, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Baik, sudah? Sudah, Ada yang ingin mempresentasikan jawabannya? Silakan maju kelompok Yehova.
gendongan. Itu jawaban kami benar ya. Yang kedua, herbivora adalah hewan pemakan daging. Itu salah ya teman-teman. Dan yang ketiga, omnivora hewan pemakan daging dan tumbuhan. Itu benar ya teman-teman. Bagus. Nah, kenapa nomor 2 dikatakan salah? Ya, nah, simpan dahulu nama PD 1, 2, dan 3. Ibu akan membagikan nama PD yang keempat lagi untuk kalian. Baik, perhatikan anak-anak, apakah ada yang dibingungkan? Ibu akan menjelaskan cara menjawabnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada soal menarik garis atau join with a rope. Nah, di sini ada gambar hewan dan makanan hewan. Jadi, pada gambar hewan, yang mana menurut kalian makanan hewan itu sendiri, jadi kalian tarik garis seperti itu. Paham anak-anak? Baik, silahkan kerjakan. Itu ada buah-buahan, ada sayur, ada daging. Jangan mengetek, sudah buka di kelompok ya anak-anak. Apakah ada yang sudah? Siapa yang ingin mempresentasikan? Ayo, kelompok Aliska, silakan maju. Perhatikan teman-teman yang cepat ya anak-anak. Halo teman-teman. Nah, di sini saya kelompok 2, Anissa dan Purnamita. Nah, yang pertama itu gambar hewan ada kucing. Teman-teman bisa lihat ya. Kucing itu makan ikan. Terus yang kedua ada sapi yang berbunyi moo. Itu sapi itu makan rumput ya teman-teman. Terus yang terakhir itu beruang. Dan beruang ini memakan buah-buahan dan daging. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus, dari kelompok Aliska dan Purnamita. Nah, itu tadi PD yang sudah kalian kerjakan sebanyak berapa anak-anak? Baik, silahkan kumpulkan ke depan kata PD-nya tadi.
tahu kalau hewan itu ada 3 tipe makan. Ada makan tumbuhan, ada makan hewan, dan makan hewan tumbuhan. Gitu. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban yang tidak kita yang telah kalian pelajari hari ini? Baik, yang telah kita pelajari pada hari ini, yang pertama tadi kita membahas tentang ekosistem, yang kedua tentang golongan jenis hewan yaitu ada 3, dan jenis-jenis makanan dan jenis-jenis makanan pada hewan. Nah, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, Atisa, apa yang paling Atisa sukai pada pembelajaran hari ini? Paling yang
kebersihan ya, termasuk sampah yang ada. Sudah anak? Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta kepada dia untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita doa, mari kita berdoa menggunakan yang percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa mulai. Terima kasih dia. Nah, cukup sekian dari Ibu.